Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musladiku, Sarjana Pendidikan, Guru Fisika di SMA Negeri 1 Marisa, Kabupaten Pohuwato, NIM 12117232467, nomor peserta PPG 201508654590, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 LPTK Universitas Negeri Gorontalo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Siang. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga pembelajaran pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Untuk itu, kepada adik-adik yang bisa memimpin doa, disilakan. Siap, saya Pak Guru. Silakan. Oke. Baik, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, ada baiknya saya mengecek dulu kehadiran adik-adik. Akan saya panggil nama satu persatu, dijawab hadir ya. Hamid Gulopi, Hadir. Saru Ramadan, Hadir. Faisal Eyato, Hadir. Rivendro, Hadir. Angki, Hadir. Ilham, Hadir. Basriwan, Hadir. Muhammad Wahid, Hadir. Agustin Abbas, Hadir. Pira, Hadir. Putri Etamo, Hadir. Fadila Yasin, Hadir. Melia, Hadir. Natasha, Hadir. Jesse, Hadir. Yiska, Hadir. Asfid, Hadir. Nirma, Hadir. Dwi, Hadir. Intan, Hadir. Syaputra. Hadir. Oke, terima kasih. Baik, untuk supaya pembelajaran kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar, ada baiknya kita berdiri dulu. Kita meregangkan otak, meregangkan tangan, kaki, dan merefresh otak. Kalau saya bilang tepuk satu kali, berarti kalian tepuk. Kalau tidak ada tepuk, berarti kalian tidak menepuk. Oke, tepuk satu kali, dua kali, tepuk dua kali, tepuk tiga kali, tepuk empat kali, tepuk dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, tepuk lima kali, tepuk satu kali, dua kali. Oke, terima kasih. Berikan aplaus dulu. Sebelum kita masuk pada materi yang kita akan pelajari pada siang hari ini, kalian pernah tidak merasakan, atau kalian dalam kehidupan sehari-hari kalian bisa merasakan ketika kalian berjalan di bawah terik matahari, apa yang kalian rasakan? Panas. Setelah itu apa lagi? Gerah. Apa lagi? Perih. Perih. Sinar apa yang membuat kalian perih ketika kena kulit kalian? Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, jadi sinar yang membuat kita terasa panas itu adalah sinar UV atau sinar ultraviolet. Jadi, materi yang kita pelajari pada siang hari ini adalah radiasi elektromagnetik. Adapun capaian pembelajaran, pada akhir fase E, peserta didik mampu menerapkan konsep dan prinsip vektor dalam kinematika dan dinamis gerak partikel, usaha dan energi, fluid dan dinamis, getaran harmonis, gelombang bumi dan gelombang cahaya dalam menyelesaikan masalah, serta menerapkan prinsip dan konsep energi kalor dan termodinamika dengan berbagai perubahannya dalam mesin kalor. Peserta didik mampu menerapkan konsep dan prinsip kelistrikan baik statis maupun dinamis dan pemagnetan dalam berbagai penyelesaian masalah dan berbagai produk teknologi, menerapkan konsep dan prinsip gejala gelombang elektromagnetik dalam menyelesaikan masalah. Peserta didik mampu menganalisis keterkaitan antara berbagai besaran fisis pada teori
relativitas khusus, gejala kuantum, dan menunjukkan penerapan konsep fisika inti dan radioaktivitas dalam kehidupan sehari-hari dan teknologi. Peserta didik mampu memberi penguatan pada aspek fisika sesuai dengan minat untuk keperguruan tinggi yang berhubungan dengan bidang fisika. Melalui kerja ilmiah juga dibangun sikap ilmiah dan profil pelajar Pancasila khususnya mandiri, inovatif, bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong. Adapun tujuan pembelajaran yang kalian akan capai pada siang hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep elektromagnetik dan pembentukannya. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis sumber radiasi elektromagnetik. Yang ketiga, peserta didik mampu menguraikan pemanfaatan radiasi elektromagnetik. Keempat, peserta didik mampu menjelaskan bahaya radiasi elektromagnetik. Dan yang kelima, peserta didik mampu menganalisis fenomena radiasi elektromagnetik, pemanfaatannya dan teknologi dan dampaknya. Lanjut, di sini ada nilai profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri, dan yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, bergotong royong. Adapun penilaian yang saya akan capai untuk peserta didik capai juga. Yang pertama adalah penilaian sikap, ada penilaian diskusi kelompok, ada presentasi kelompok, dan ada tes tulis. Jadi, radiasi elektromagnetik adalah pengertian dari gelombang elektromagnetik yang merupakan gelombang yang memiliki suatu muatan energi listrik serta magnet dan tidak memerlukan suatu media rambat. Itu artinya gelombang ini bisa merambat meskipun berada di dalam ruang hampa sekalipun. Gelombang elektromagnetik memiliki bentuk seperti gelombang transversal pada umumnya, yaitu memiliki arah rambat yang tegak lurus terhadap arah getarannya. Selanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari, manusia memang sudah banyak memanfaatkan gelombang elektromagnetik seperti contoh yang disebutkan di awal paragraf. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika gelombang elektromagnetik dalam bentuk gelombang memiliki beberapa variabel yang bisa diukur. Beberapa variabel tersebut adalah seperti panjang gelombang, frekuensi, dan kecepatan. Panjang gelombang adalah jarak di antara kedua buah puncak, sedangkan untuk frekuensi sendiri adalah jumlah gelombang yang melewati suatu titik dalam satu satuan waktu. Jika dilihat secara matematis adalah sebagai berikut. Ini rumusnya, C sama dengan lambda kali F. C sama dengan kecepatan cahaya, lambda panjang gelombang, F frekuensi. Perlu diketahui. Lanjut, sejarah singkat gelombang elektromagnetik. Sebelum abad ke-19, manusia hanya bisa mengetahui cahaya yang tampak saja. Selain cahaya tampak, tentunya manusia pada zaman tersebut tidak mengetahui cahaya lainnya. Seiring berjalannya waktu hingga setelah 1800, ada seorang astronom Inggris yang lahir di Jerman bernama William Herschel memiliki suatu penemuan yang menyatakan jika ada cahaya atau sinar lain selain cahaya tampak. Di sini ada sifat-sifat gelombang elektromagnetik, ada 9. Yang pertama, perubahan medan listrik dan medan magnet pada gelombang elektromagnetik akan terjadi secara bersamaan. Yang kedua, dapat merambat pada suatu ruang hampa. Yang ketiga, besaran medan listrik E berbanding lurus dengan besaran medan magnet dengan hubungan E sama dengan CB. 4. Arah medan listrik dan medan magnet saling tegak mengarah terhadap rambat gelombang. Yang kelima, merupakan gelombang transversal. Dan keenam, dapat mengalami polarisasi, peristiwa pemantulan, refleksi, pembiasan, refraksi, interferensi, dan benturan atau difraksi. 7. Memiliki momentum. 8. Dapat dibagi menjadi beberapa jenis tergantung frekuensinya atau panjang gelombangnya. 9. Laju rambat gelombang elektromagnetik dalam suatu ruang hampa merupakan kecepatan umum ataupun standar. C sama dengan 3 kali 10 meter per sekon atau meter per detik. Di sini ada gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik meliputi cahaya, gelombang radio, sinar X, sinar gamma, mikrogelombang, dan lainnya. Berbagai macam bentuk gelombang elektromagnetik hanya dibedakan pada panjang gelombang dan frekuensinya. Ini gambarnya.
Di sini ada mikro gelombang, di sini ada radio, mikro gelombang, inframerah, tampak, ultraviolet, sinar X, sinar gamma. Yang paling besar adalah sinar gamma, 10 pangkat 12. Kalau dia pada inti atom dia 10 pangkat 20. Atom 10 pangkat 8, 10 pangkat 10 pangkat 10, 10 pangkat 20, 10 pangkat 18, 10 pangkat 15, 10 pangkat 12. Yang paling rendah adalah gelombang radio, 10 pangkat 4. Lanjut, jenis-jenis gelombang elektromagnetik. Yang pertama gelombang radio. Jenis dengan yang gelombang mikro. Cahaya tampak. Cahaya tampak ini biasa ada di, kalau ada di ini pembiasan cahaya, kalau kalian nanti melanjutkan perguruan tinggi, kalian akan masuk di ruang gelap. Ada kalian akan melihat pembiasan cahaya yang terjadi itu pelangi atau apa. Ini termasuk dalam ini cahaya tampak. Lanjut. Ada sinar ultraviolet, ini sinar yang sering kalian lalui walaupun kalian itu panas matahari, kalian kesana kemari di tengah hari, jalan, tidak merasakan. Padahal sinar ultraviolet ini, UVA dan UVB ini akan merusak kalian punya kulit. Apabila kalau panasnya sudah di atas 35 derajat. Itu penuaan, aging atau kerut. Sinar X. Ini sinar X, kalian pernah masuk di rumah sakit yang pernah di rongseng? Nah, pasti seperti ini. Yang terakhir ada sinar gamma, ini sinar yang bagus. Oke, terima kasih. Sebelum di sini ada kata, tapi nanti terakhir. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan tidak dari adik-adik? Apabila ada pertanyaan, silakan. Iya. Silakan Kira. Baik, terima kasih. Tadi sempat disebutkan ada ultraviolet. Di situ ada tertulis UVA dan UVB. Perbedaannya apa? Oke. Iya baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan adik Kira. Berikan aplaus dulu untuk adik Kira. Pertanyaannya baik sekali. Apa perbedaan dari UVA dan UVB? UVA itu terjadi pada kulit bagian kedua. Kalau UVB kulit yang bagian atas. Sehingga penuaan, sehingga kerut itu terjadi dari bagian dalam, bukan langsung bagian luar. Kalau UVB itu diserap pada bagian atas, sehingga kita pas melakukan perjalanan siang hari terasa panas, itu UVB. Untuk UVA di dalamnya, tapi kita tidak terasa, tidak langsung terasa, tapi akan terjadi penuaan dari bagian kulit yang kedua. Jadi ketika kulit keriput itu bukan langsung bagian yang di atas yang kita obati, tapi di bagian dalamnya. Makanya ada produk-produk yang untuk mencerahkan kembali dan mengencangkan kembali kulit. Itu jawabannya. Apa sudah puas? Iya, puas. Sudah pas? Iya. Oke, terima kasih. Berikan aplaus dulu. Baik, sebelum saya membagi kalian ke dalam beberapa kelompok, kita melihat video dulu gelombang elektromagnetik. Ini sebagai bahan yang akan kalian isi atau kalian jawab di LKPD nanti. Nanti ketika saya bagi kelompok. Jadi kalian silakan menyimak video ini, apa yang disampaikan dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kelvi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi nomor 12 tentang gelombang elektromagnetik. Langsung saja kita akan membahas materinya. Gelombang elektromagnetik atau sering disingkat dengan GEM. GEM adalah gelombang yang merambat tanpa memerlukan medium perantara. Gelombang elektromagnetik dibentuk oleh medan magnet dan medan listrik yang saling merambat tegak lurus. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik yang saling tegak lurus seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik: pertama, dapat merambat dalam ruang hampa, tidak memerlukan medium untuk merambat. Yang kedua, tidak bermuatan besi. Oke, nanti kita lanjutkan. Setelah kelompok saya akan bagikan. Baik, saya akan bagikan kalian ke beberapa kelompok. Kelompok 1 nanti duduknya di sebelah sana. Ada Haniful Lobi, Ilham Renata Adam, Jesse, Giska, Dwi Sutarjo. Kelompok 2 ada Saru Ramadan, ada Intan, ada Agustin, ada Pazriwan sama Saputra di sini. Kelompok 3 ada Rikendro, ada Melia, Irsya, Faisal dan Kanza.
Dan kelompok keempat ada Wahid, Yati, Asfi, Kamila, Kira, dan Putri Tanggu. Ya, silakan adik-adik, silakan untuk kelompok. Silakan kursi diatur seperti kelompok, layaknya kelompok. Saya akan membagikan kalian LKPD, nanti ada di dalam LKPD ini ada pertanyaan, dan pertanyaannya nanti kalian jawab di dalam LKPD. Dan ada pertanyaan yang kalian harus jelaskan, tapi kalian menjelaskannya lewat video ini, video yang saya putar. Apa yang kalian bisa cermati dari video ini? Materi apa? Dari materi radiasi gelombang elektromagnetik. Jangan lupa tulis nama kelompok, kalian isi baik-baik. Jangan ada yang mengosongkan LKPD. Kalian kerjakan perintah atau pertanyaan yang ada di LKPD itu. Dan kalian sambil melihat video, telinganya kalian di sini dan matanya kalian zoom dengan pulpen sambil mengerjakan, dan kalian akan merangkum apa yang ada di LKPD. Oke? Dan ada di video. Oke, silakan kalian buka LKPD, silakan kalian baca soal, kalian baca petunjuk LKPD yang akan kalian kerjakan, jangan lupa tulis nama. Nanti di sini ada penilaian yang tadi saya sudah jelaskan dari halaman awal yang pertama, ada penilaian sikap dari awal itu saya sudah nilai sikapnya. Ada presentasi kelompok atau diskusi kelompok juga saya akan nilai. Jadi kalian mengerjakan LKPD itu saling berdiskusi, tidak ada yang santai saling mengerjakan sambil melihat video. Yang ketiga merupakan dua masalah besar, yaitu alam tanya melalui penggunaan alam tanya. Yang keempat memiliki sifat tubuh peluang jadi dapat mengalami kualitas terbatas. Ini yang kalian silakan dikerjakan berkelompok, berdiskusi. Apabila ada pertanyaan, jangan suka-suka, silakan bertanya. Yang tidak jelas. Yang bisa kita singkat Turki Katedralen hasilnya adalah E. Kemudian TD itu ada. Ini terpapar karena dia tidak menggunakan apa-apa, cuma menggunakan matahari. Jadi antara sinar ultraviolet dari kamera ini Apabila kalian ada pertanyaan, nanti kalian tanyakan. Nanti saya akan tuntun kalian apa yang menjadi permasalahan kalian kalau bisa terjadi. Kemudian gelombang radar. Ada gambar dulu. Ini kalian lihat gambar ini baru kalian masih di bagian belakang. Apa yang terjadi ketika nanti jangan lupa kalian juga lihat video, dengar. Yang lain menyimak video, yang lain mengerjakan LKPD. Seorang di sini mau dia pakai kacamata itu bisa di tertarik dengan frekuensi, artinya tentu tadi bisa diubah menjadi kiri untuk mencari kecepatan gelombangnya dengan menggunakan nilai frekuensi. Oke, di awal tadi sudah dijelaskan kalau gelombang elektromagnetik ini bisa berkoordinasi
dari satu titik ke titik lain. Energi yang dimaksud ini bisa berbentuk medan listrik maupun medan magnet. Nah, persamaan dari medan listrik dan medan magnet keduanya bisa dideskripsikan kalau persamaan pertama itu untuk medan listrik energi radiasinya, dan semakin tinggi energi radiasinya maka semakin berbahaya. Itulah kenapa karena radio, radiasi yang dipancarkannya tidak seberbahaya itu sampai menyebabkan kanker. Tapi bukan berarti gelombang radio 100% aman ya. Ada penelitian terbaru yang mengungkapkan agar HP tidak langsung nempel pada kepala kalian ya. Nah itulah dia materi gelombang elektromagnetik. Terjawab sudah pertanyaan kita di awal tadi. Intinya kita nggak perlu takut yang berlebihan dengan. Baik, ada yang sudah selesai untuk mengerjakan LKPD-nya. Apabila ada yang sudah selesai mengerjakan LKPD-nya, kita lanjut pada presentasi kelompok dan semua wajib mempresentasikan ya. Hanya ada beberapa yang kalian bisa presentasikan nanti kalian dibagi waktu beberapa menit untuk setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil yang kalian kerjakan di LKPD. Apabila ada kelompok yang sudah selesai dan mau sudah presentasi, langsung saja ke depan mempresentasikan. Iya baik, waktu untuk mengerjakan LKPD selesai. Baik untuk yang akan mempresentasikan hasil kelompok atau diskusi kelompoknya, disilakan untuk kelompok 1 ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang telah mengerjakan LKPD. Pada kelompok 1 disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muswadiku selaku guru pembimbing materi fisika pada pelajaran kali ini, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Bapak Guru serta teman-teman yang telah memberikan kami kesempatan untuk dapat mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 1. Untuk pertanyaan pertama akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Yiska. Baik, terima kasih. Nah, di soal yang pertama, pada gambar A terlihat seorang anak menggunakan kacamata anti radiasi saat berada di bawah cahaya matahari. Di sini, tulislah permasalahan yang ada pada gambar tersebut. Nah, permasalahan yang terjadi pada gambar tersebut adalah seorang anak yang berdiri menghadap cahaya matahari menggunakan kacamata anti radiasi. Penggunaan kacamata ini adalah untuk menghindari mata dari bahaya paparan sinar ultraviolet atau UV, yaitu UVA dan UVB. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cahaya matahari dapat sampai ke permukaan bumi? Nah, jawabannya adalah panas matahari dapat sampai ke bumi dikarenakan terjadinya pertumbatan panas dengan cara radiasi dari matahari menuju bumi. Perpindahan panas secara radiasi merupakan metode perpindahan panas yang tidak memerlukan medium. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah cahaya matahari termasuk dalam radiasi satu gelombang elektromagnetik? Bagaimana hubungannya? Ya, cahaya matahari merupakan contoh radiasi elektromagnetik yang termasuk dalam gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah jenis gelombang yang terdiri dari dua bidang, yaitu bidang listrik dan bidang magnetik, dan tidak memerlukan medium. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, mohon izin di luar dari saya sebagai moderator, saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi kelompok kami. Kesimpulannya, sinar matahari merupakan contoh radiasi elektromagnetik yang dapat memberikan dampak buruk terhadap kesehatan, seperti penuaan dini hingga kanker kulit. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ke tempat.
Baik, itulah presentasi dari kelompok 1, sangat bagus sekali presentasinya. Masing-masing kelompok atau kelompok 1, masing-masing orang bisa mempresentasikan apa yang sudah mereka kerjakan di LKPD. Selanjutnya, kita dengarkan presentasi dari kelompok 4. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Musladikus selaku guru pengampu mata pelajaran fisika, serta banyak apresiasi kepada teman-teman sekalian yang telah hadir pada presentasi kami hari ini. Nah, baik, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai LKPD yang sudah Bapak Musladikus buatkan tadi. Langsung saja, nomor pertama akan dipresentasikan oleh Vira Finalestari. Kepada Vira dipersilakan. Baik, terima kasih. Soal yang tertera di sini, pada gambar A terlihat seorang anak menggunakan kacamata anti radiasi saat berada di bawah cahaya matahari. Tulislah permasalahan yang ada pada gambar tersebut. Permasalahan pada gambar A terdapat pada pemaparan sinar matahari atau sinar UV langsung pada kulit anak, mengakibatkan sel kulit rusak. Jika ini terjadi secara berlangsung, mengalami sunburn atau penyebab utama kanker kulit. Baik, Kenapa kulit tidak terasa panas saat berada di bawah pemaparan sinar matahari? Karena adanya pemaparan sinar UVB yang menembus permukaan bumi dan mengenai orang dapat menyebabkan kulit manusia tersengat dan berubah molekul DNA. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, di samping saya sebagai moderator, saya akan memaparkan jawaban nomor selanjutnya. Apakah cahaya matahari termasuk dalam radiasi atau gelombang elektromagnetik? Bagaimana hubungannya? Ya, menurut kami, cahaya matahari termasuk dalam radiasi elektromagnetik karena cahaya matahari atau sinar matahari atau UVA dan UVB termasuk salah satu sumber radiasi elektromagnetik. Demikian presentasi dari kami. Tidak kebanyakan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali ke tempat. Oke, terima kasih kepada kelompok 4, sangat bagus sekali presentasinya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, saya sebelum menutup pembelajaran, siapa yang bisa memberikan kesimpulan sebelum kita akhiri pembelajaran, kesimpulan dari apa yang kita pelajari, dari apa yang kita sudah pelajari dari awal sampai kalian sudah mempresentasikan hasil LKPD kalian. Untuk yang bisa memberikan kesimpulan, silakan berdiri langsung memberikan kesimpulan kepada saudara siapa yang bisa. Saya Pak Guru. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifil Riksan Hendriat Tamarau. Saya dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya dari kelompok 3. Nah, saya akan memberikan kesimpulan dari materi pembelajaran tadi, yaitu elektromagnetika. Kesimpulan saya itu dari awal, radiasi adalah pancaran energi yang dapat menimbulkan dampak negatif pada kesehatan manusia. Nah, ada banyak sumber radiasi di sekitar kita, baik yang berasal dari alam maupun buatan manusia. Nah, oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menghindari paparan radiasi yang berlebihan dengan cara yang aman dan sesuai dengan proses yang telah ditentukan. Nah, itu kesimpulan dari saya. Mungkin ada teman-teman yang bisa menambahkan. Oke, izin saya menambahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Fajriwan Mohi. Saya dari perwakilan kelompok 2. Izin menambahkan kesimpulan dari kelompok 3 tadi. Oke, radiasi elektromagnetik adalah fenomena di mana
energi dipindahkan melalui gelombang elektromagnetik. Ini termasuk radiasi cahaya, gelombang radio, sinar X, dan lain sebagainya. Nah, jenis radiasi elektromagnetik tadi dapat bermanfaat dan juga dapat memberikan dampak negatif bagi kita, orang-orang yang tidak mengetahui apa dampak-dampak dari radiasi elektromagnetik tadi. Olehnya, dari beberapa dampak dan manfaat elektromagnetik tadi, kita sebagai pengguna ataupun orang yang sangat mudah terkena radiasi elektromagnetik dapat bersikap selektif dan juga hati-hati terhadap radiasi elektromagnetik tadi. Sekian, mungkin hanya itu dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan aplaus dulu dari itulah kesimpulan dari kelompok 3 dan kelompok 2. Sangat bagus sekali kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari materi ini, sinar radiasi elektromagnetik itu sangat bermanfaat bagi kita, dan ada juga dampak negatif dan ada dampak positif, karena apabila kita terpapar dari sinar UVA dan UVB, maka akan berpengaruh pada kulit kita. Dan apabila sinar ultraviolet untuk pertumbuhan tanaman hijau, untuk proses reboisasi penghijauan, dan radiasi elektromagnetik juga ini sangat berfungsi untuk kesehatan, dan ada juga dampak negatifnya untuk kesehatan. Contohnya yang kita sudah sering lihat di dalam kehidupan sehari-hari, ada di dalam rumah sakit yang kita gunakan untuk mendeteksi apa yang ada pada diri kita ketika kita mengalami kecelakaan atau patah tulang, dan kita juga bisa melihat apa yang menjadi dalam kehidupan sehari-hari. Juga kita bisa melihat di rumah sakit juga ada sinar ultraviolet atau sinar X yang digunakan untuk proses perbaikan mata kita yang sudah minus atau rabun, ya. Jadi pembelajaran pada sore hari ini kita tutup sampai di sini. Tapi sebelum kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini, saya akan bertanya pada adik-adik sekalian, bagaimana pembelajaran kita pada siang hari ini? Apa yang Anda rasakan dengan pembelajaran ini? Setelah Anda belajar fisika dengan metode yang seperti ini, dengan modul seperti ini, apa yang Anda rasakan? Yang ingin bisa menggambarkan perasaannya, silakan angkat tangan. Silakan kepada peserta ini atau adik-adik yang mengekspresikan gambaran hatinya, perasaan bagaimana ketika kalian mempelajari materi ini dengan ada media yang seperti ini, bagaimana perasaan Anda, dan bagaimana perasaan Anda ketika saya mengajar. Oke, disilakan langsung angkat tangan yang bisa. Oke, silakan dari Rikendro. Dari Chelsea. Oke, silakan Chelsea. Baik, terima kasih. Dari pembelajaran pada hari ini saya merasa sangat senang karena dapat mempelajari banyak hal-hal baru yang cukup bermanfaat bagi kami. Contohnya seperti pengaruh bahaya dari sinar radiasi atau sinar ultraviolet, sehingga kita dapat lebih waspada dan selektif terhadap sinar ultraviolet. Oke, terima kasih, berikan aplaus. Oke, terima kasih Pak Guru. Nah, saya sangat senang ketika belajar fisika ini. Apalagi yang mengajar adalah Bapak Musladiku. Ya, terima kasih, terima kasih. Dan mungkin apa yang mewakili teman-teman sekalian dengan mempelajari materi seperti ini bisa menambah wawasan kita sebagai peserta didik. Ya, jadi seperti itu. Iya, berikan aplaus dulu. Sebelum saya tutup, kita berdiri dulu semua. Kita regangkan lagi otot-otot. Kita nyanyi lagu up and down and shake shake shake, up and down and shake shake shake. Up to the right, up to the right, up to the right itu putar, shake shake shake. Up and down and shake shake shake. Up and down and shake shake shake. Shake to the right and shake to the right. Putar, shake to the right and shake shake shake. Oke, berikan aplaus. Silakan duduk kembali. Tetap sopan.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Ini sangat cukup baik sekali dan sangat antusias pembelajaran kita pada siang hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena kelebihan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kurangnya datang dari saya sendiri sebagai selaku pengajar, dan saya akan melakukan perbaikan lagi apabila ada kekurangan dari pembelajaran ini. Terima kasih. Sebelum saya tutup, ada pantun untuk kalian. Ada air di daun talas. Tidaklah basah ketika hujan. Jangan jadi anak pemalas. Nanti susah dapat pelajaran. Semoga adik-adik sekalian tidak malas dan insya Allah kalian saya doakan lulus SNBP. Semua apa yang kalian cita-citakan, karena kalian akan berproses ke depannya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali kita tutup dengan doa terakhir. Siapa yang akan memimpin doa selesai belajar? Silakan. Saudara kami. Baik, terima kasih. Sebelum pulang ke rumah masing-masing, tentunya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.